Lihat, koki ini sedang memotong susinya menjadi beberapa potongan, hingga tipisnya mengalahkan sehelai timun. Kemudian, tangannya dengan cekatan mengambil bahan lain. Diukir jadi bunga, lalu plating, dan letakkan di atas meja. Pelanggannya pun terkejut. Cantik sekali. Apakah ini terlihat bagus? Selain masak, kadang ia juga bisa merangkai bunga. Tokonya pun mendadak ramai karena keahliannya menggunakan pisau. Koki itu pun mendapat banyak penggemar. Tapi siapa sangka, memasak bukanlah pekerjaan utamanya. Namun, ia adalah seorang pembunuh bayaran. Cerita dimulai beberapa hari lalu. Pria itu bernama Tae-sik. Ia adalah pembunuh nomor 1 di Korea. Ia sangat terkenal dan selalu berhasil di setiap aksinya. Suatu hari, ia telah membunuh seseorang. Lalu ia berniat untuk mandi. Saat mandi, sabunnya terjatuh dan ia pun tergelincir. Ia pun harus dilarikan ke rumah sakit. Ada juga barang yang dibawa, yaitu sebuah tas berisi baju. Setelah ia tersadar, siapa aku dan di manakah aku? Ya, karena terjatuh dan mengenai bagian kepalanya, Tae-sik pun hilang ingatan. Dia sama sekali tidak ingat siapa dirinya, apalagi harus mengingat tempat di mana ia tinggal. Namun ini bukan yang terparah. Yang paling parah adalah, ia tak punya uang, dan tidak bisa bayar tagihan rumah sakit. Beruntung, ada orang baik bernama Miho datang menghampirinya. Miho bekerja di pusat pemberi bantuan darurat. Saat Tae-sik terjatuh, Miho lah yang mengantarnya ke rumah sakit. Miho sangat kasihan padanya, apalagi ingatan Tae-sik juga hilang. Karena Miho orang baik, tentu ia melaksanakan semuanya sepenuh hati. Tak hanya membayar uang obatnya, ia juga mengantar Tae-sik pulang. Berdasarkan alamat di dompetnya, Anda tahun ini umur berapa? 32. Oh, kelihatannya, kamu awet muda juga. Setibanya di rumah, saat membuka pintu, Tae-sik pun terkejut. Rumahnya berantakan dan penuh dengan sampah. Tapi biasanya, ia sangat disiplin terhadap kebersihan. Bagaimana rumahnya bisa seberantakan ini? Keesokannya, rumahnya pun telah rapi dibersihkan. Meski ingatannya hilang, namun kebiasaan Tae-sik nampaknya tidak berubah. Dia menulis dengan detail data dirinya sendiri. Namaku Tae-sik, umurku 32 tahun. Jumlah uangku 2000 won. Selesai. Dia belum kepikiran apapun lagi. Ia pun pergi bertanya ke tetangganya. Lalu ia pun bertemu dengan seorang preman. Saat preman itu akan menyerangnya, Tae-sik pun mengeluarkan ilmu bela dirinya. Apa? Kenapa aku bisa bela diri? Selain bisa bela diri, Tae-sik juga sadar dirinya lumayan mahir menggunakan pisau. Kebetulan, Toko Miho sedang memerlukan koki. Ia pun meminta Tae-sik membantunya. Hitung-hitung sebagai balas budi, seorang pembunuh kelas atas kini menjadi juru masak. Bukankah ini akan menjadi hal yang mudah? Kemahirannya dalam menggunakan pisau akhirnya menarik perhatian banyak fans. Toko Miho mendadak viral. Miho bertanya ke Tae-sik, kenapa kamu jago sekali menggunakan pisau? Tae-sik juga tidak tahu. Yang ia tahu, setiap kali memegang pisau, selalu ada jiwa kreatif yang muncul entah dari mana. Hari demi hari berlalu. Suatu hari Tae-sik kembali ke rumahnya. Ia pun menemukan sebuah agenda yang tertulis di kalendernya. Pergi ke sebuah tempat untuk syuting. Sekejap ia pun mengerti. Sebelum hilang ingatan, ternyata dirinya adalah seorang aktor. Tapi nampaknya talentanya tidak cukup. Jadi orang jahat, ia tidak kuat. Jadi polisi, ia malah membuat lawan mainnya kesakitan. Ia selalu tidak cocok bermain di film manapun. Ia pun akhirnya dipecat oleh sang direktur. Ganti orang, namun tekadnya sangat kuat. Kalau tidak bisa, ya belajarlah. Ia pun membeli sebuah buku lalu mulai belajar akting dengan tekun. Semua dasar bermain film, perasaan, ekspresi, semuanya ia pelajari sekaligus. Kemudian, kesempatan itu datang. Sang direktur mengarahkannya untuk memainkan sebuah adegan.
Taesik berperan menjadi seorang bodyguard bagi majikannya. Tak disangka, bukan hanya jago bela diri, namun aktingnya juga sangat rapi. Serang. Cut. Aduh, mengapa dialogmu tidak sesuai dengan yang di skrip? Bagus, lanjut adegan berikutnya. Sekejap, film itu pun booming, karena aktingnya keren. Fans Taesik pun bertambah. Melihat akting Taesik keren, sang direktur pun menambah adegannya. Dari peran sampingan, kini ia berperan menjadi tokoh utama. Taesik mendadak terkenal. Ia menjadi seorang superstar, dan ia sepertinya mulai jatuh cinta dengan Miho. Ketika hidupnya sudah bahagia, suatu malam di kala hujan, Taesik sedang mendengarkan musik di mobil. Tiba-tiba, ingatan akan masa lalu muncul di benaknya. Sebelum ia terjatuh, suatu malam ia melakukan pembunuhan. Dan hari itu ia menyetel lagu yang sama dengan sekarang ini. Sekejap ia pun teringat bahwa dirinya adalah seorang pembunuh, dan bukanlah seorang aktor. Ini bukanlah kehidupanku. Ia pun kembali ke rumah mewahnya, lalu menyadari bahwa seisi rumahnya berantakan. Nampaknya ada orang yang menggunakan identitasnya, diam-diam menjadi dirinya. Sebenarnya ada apa? Mari kembali ke persoalan sabun. Pria ini sedang keramas. Tiba-tiba, sabunnya terjatuh, lalu ditendang orang lain. Saat itu, Taesik pun datang. Kemudian, karena ia terjatuh, kuncinya pun terlempar hingga mengenai pria itu. Ia pun memungutnya. Saat akan mengembalikan, ia tiba-tiba terdiam. Sebuah ingatan muncul di benaknya. Pria ini bernama Taeja. Umurnya 32 tahun. Hidupnya kacau. Apapun tidak bisa ia lakukan. Ia tidak mampu bayar uang kos, bahkan sampai berhutang. Hari itu, ia memutuskan untuk menggantung dirinya. Setelah dipikir-pikir, mungkin lebih baik jika ia mandi dulu, baru pergi meninggalkan dunia ini. Setelah masuk ke kamar mandi, ia berpapasan dengan Taesik. Melihat jam tangannya, ia merasa sepertinya Taesik orang kaya. Awalnya mengira mereka tidak akan bertemu lagi. Namun siapa sangka, kunci loker milik Taesik malah sampai ke tangannya. Ia berpikir, karena hidupnya sudah mau berakhir, mungkin lebih baik jika hari terakhir ia jalani dengan bersenang-senang. Jadi, ia pun meninggalkan kunci lokernya, lalu membawa kabur kunci Taesik, dan mengenakan semua pakaiannya. Dengan sedikit goyangan, kini ia menjadi seorang konglomerat. Dari pintu, ia melihat sang ibu kos. Kali ini, ia muncul dengan angkuhnya. Nih, uang kos setahun, ambil saja kembaliannya. Yang penting jangan ganggu aku lagi. Kemudian, ia menekan kunci mobilnya. Wow, mobil mewah. Taeja sungguh keren. Ia pun membawa mobilnya, lalu pergi melunasi semua hutangnya. Namun setelah itu, hidupnya kembali hampa. Ia kembali sadar bahwa dirinya tetaplah seorang yang tidak bisa apa-apa. Hari ini, ia seperti menjadi orang lain. Ia pun masuk ke rumah sakit untuk mengembalikan semua barang Taesik. Tak disangka, Taesik telah hilang ingatan. Taeja pun senang walau di atas penderitaan orang lain. Kalau begitu, ini bukan salahku. Dengan bantuan GPS, ia pun mengendarai mobil mewahnya menuju rumah Taesik. Setibanya di dalam, ia terkejut. Wow, ini rumah atau istana? Rumah mewah yang luas, dekorasi yang indah, dan pakaian yang mewah. Semuanya melebihi rumahnya. Beginikah rasanya menjadi orang kaya? Taeja gembira bukan main. Ia membuka televisi, namun yang tampil malah kamera pengawas. Di dalamnya ada seorang wanita cantik. Taeja tidak paham, namun itu tidak menghalanginya untuk terus melihat wanita itu. Kemudian, ia pun tertidur. Namun saat ia